Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maka sekali lagi mari betul-betul kita mantapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita berbicara masalah problem, kita semua punya problem, punya masalah kita semua. Bedanya cuma cara menyelesaikan, ya kan? Cara menyelesaikan. Kalau orang Islam jelas. Misalkan kita kembali ke surah Al-Baqarah 45-46 itu kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. 3. Wasta'inu, ada yang bilang cuma 2, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kalau saya lebih sreg 3 ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong, dikembalikan ke ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau dikembalikan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka di sini yang dimaksud fasta'inu itu betul-betul, lebih-lebih kalau kita punya masalah harus kita yakinkan bahwa yang kita mintai pertolongan hanya Allah. Fasta'inu. Jadi kalau kita punya masalah terkait apa saja, langkah pertama harus kita pastikan bahwa yang kita mintai pertolongan hanya Allah, bukan siapa-siapa. Kalaupun kita datang ke si fulan, si dia dalam rangka mencari solusi, itu masuk di bisoberinya. Di langkah kedua, bisoberi, dengan sabar. Bagaimana supaya solusi yang kita pilih itu kan, kalau kita ada masalah pasti yang datang solusinya 2 jenis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada solusi fujur, ada solusi takwa. Ada solusi jelek, ada solusi bagus. Ada solusi syar'i, ada solusi riba. Bagaimana supaya kita bersabar untuk qad aflaha man zakkaha, mengambil solusi yang bagus. Jangan sampai masuk yang khaba man dassaha. Itu bisobri, sabar. Nah, sabar itu perlu diteguhkan wassalah dan sholat. Kalau kita fa'idha farota fansob wa ila rabbika farghob, maka fa'idha farota fansob itu sabarnya, wa ila rabbika farghob itu wassolahnya. Kaduk saged diterami nggih? Saged, Pak. Jadi langkah sabar itu tidak diam. Sabar itu tidak sekedar berpikir, tapi menemukan langkahnya. Kok masalahku ini? Kok masalahku menghafalkan alfiyah kok repot banget misalkan. Ini harus ketemu rumusnya. Datang ke sana. Bagaimana Ustadz supaya saya tahu rumusnya? Menghafalkan Al-Quran kok repot? Padahal kata Al-Quran gampang, tapi kok ini kok saya menemukan repot? Maka faidah farota fansob itu tadi, bisobri, langkah bisobri ini tadi, mau menempuh tahapan-tahapan penyelesaian itu masuk bisobri. Wassolah itu wa ila rabbika farghob. Tuhan, saya sudah melakukan ini. Selanjutnya aku serahkan kepadamu karena Engkau yang maha memutuskan. Kalau ini yang kita tempuh 3 langkah ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka insya Allah teduh sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Nah, bis-sabri itu tadi kan ada kaitannya. Kalau yang kita mintai tolong itu Allah, maka jangan sampai solusi yang kita ambil bukan cara Allah, bukan jalan yang menuju ke Allah. Jangan sampai. Nah, itu harus sabar. Supaya betul-betul solusi yang kita pakai, yang kita ambil itu betul-betul yang dari Allah. Karena yang kita minta tolong itu Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jelas itu. Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada khaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi intinya begini,
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Kalau engkau baik, kalau kita baik, maka kebaikan itu untuk diri kita. Maka jelas Allah tidak pernah dolim kepada kita. Kalau sampai ada orang masuk neraka, berarti dia yang milih sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Kalau sampai celaka, jangan maidu sopo-sopo illa nafsa, kecuali nyalano awake dhewe. Berarti ada yang breset. Misalkan kita kaitkan ke itu tadi, bisobri wassalah. Kan ditutup wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Ngelakoni minta tolong hanya kepada Allah, kemudian mau bersabar supaya solusi yang kita ambil itu tidak melanggar hukum Allah, kemudian wassalah, dan kita mau sholat sebagai bentuk kepasrahan kita, sebagai bentuk bahwa kita ini memang tidak punya daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Yang kayak gitu itu wa innaha lakabirah, repot, berat. Untuk hanya minta tolong kepada Allah, berat. Dikecewakan sedikit, langsung datang ke orang-orang. Gak duwe wirid, gak punya wirid, coba tak wiriti. Oh, bacaan ini di tengah tanah lapang, hadap ke langit, baca 300 kali, nunjuk deh, misalkan itu. Terus dilakukan, ya udah, berarti wasta'inunya di sini batal. Oh, wasta'inunya itu kepada Allah, ya Tuhan. Saya itu baik-baik saja, nawa itu saya baik-baik saja. Kok saya didolimi ya Tuhan? Ya udah, saya serahkan Engkau ya Allah. Saya nggak mau habis energi untuk mengurus itu. Sebaiknya saya tempuh jalan yang lebih baik lagi gitu. Itu astagfirullah. Nggak usah hizib, nggak usah. Nanti malat ke kita sendiri itu. Ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu nggak berlaku itu. Wasta'inu. Yang kayak gitu itu repot. Wa innaha lakabirah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Lah orang yang khusyuk itu apa? Ciri-cirinya minimal ada 2 orang khusyuk itu. Illa 'alal khasyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, 1, wa annahum ilaihi raji'un, 2. Orang khusyuk itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, kemana saja dia yakin ketemu Tuhan. Menghadap kemana saja, ke sini. Sedang kemana saja itu dia selalu berhadapan dengan Tuhan. Mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu. Jadi khusyuk itu bukan yang sholat, bukan. Ya, itu bisa jadi bagian dari khusyuk, ya, tapi bukan hanya seperti itu sholat. Yang dimaksud khusyuk itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, punya kemantapan hati bahwa kemana saja kita melangkah, berbicara begini ini yakin dilihat Allah. Itu ciri khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin bahwa kita ini akan mati. Lah, bisa khusyuk itu ada kaitannya bisa beri. Orang bisa khusyuk itu bukan karena kemampuan kita loh Pak. Bukan karena kehebatan kita, aku hebat, bisa khusyuk. Bukan. Tapi khusyuk itu dikaruniai. Buktinya apa buktinya? Kadang-kadang kita sholat, Allahu Akbar, sampai nangis-nangis. Enak, sadu, seneng banget. Terus besoknya, aku kepingin koyok tadi malam. Kok gak bisa? Nah, berarti khusyuk itu dikasih Allah, bukan karena kita. Nah, supaya bisa dikasih khusyuk, bisa beri tadi. Jangan makan barang sing gak halal. Jadi ada kaitannya mata rantai. Gak makan sing halal, insya Allah khusyuk. Nek khusyuk, insya Allah mangan sing halal. Gitu. Ada kaitannya semua. Dan supaya bisa khusyuk, semoga bisa khusyuk. Kalau kita itu bahasanya masih semoga, tidak agar bisa khusyuk, tidak begitu, tapi semoga bisa khusyuk dengan menempuh. Kita pastikan bahwa yang kita mintai pertolongan hanya Allah, 1. Yang kedua, kita pastikan bahwa yang kita tempuh ini tidak melanggar hukum Allah. 2. Yang ketiga, kita sholat. Maka
pelajaran di masjid-masjid itu sebaiknya jangan pernah meninggalkan mengkaji untuk terus memperdalam makna-makna sholat. Karena kalau soluhat soluh amalu kulluh. Output dari sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak melakukan fahsya dan mungkar. Dan tidak melakukan fahsya dan mungkar itu tidak mungkin kalau tidak dilakukan oleh orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yaitu tadi cirinya, kemana-mana dia menghadap annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu kan. Terima kasih, saya mohon maaf, ini hadisnya belum selesai juga. Ya Allah, terlalu banyak kembangan ini mungkin ya. Itu saja, kalau ada salah-salah silakan saya ditegur dan kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Semoga seperti itu dan semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti bahwa kita jangan sampai digolongkan ke golongan orang-orang yang sombong, sehingga orang yang sombong tidak akan pernah mencium baunya surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini semoga manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.